Jika sejarah menjadi guru kebijaksanaan, maka tokoh sejarah lah yang mengkonkretkan keteladanan. Najwa Shihab, jurnalis Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel Historyzen, berbagi informasi untuk netizen. Pada video pertama ini kita akan membahas materi sejarah peminatan kelas 10 yang paling basic, yang paling awal, yakni konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Yuk, ikuti terus pembahasannya. Halo anak-anak, perkenalkan, nama saya Pak Octavian Indra, biasa dipanggil Pak Indra, guru sejarah Yayasan Pupuk Kaltim. Kali ini kita akan belajar tentang konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Sebelum masuk pembahasan materi, Pak Indra ingin tanya terlebih dahulu pada kalian, apa yang terlintas di pikiran kalian ketika mengenal kata sejarah? Apakah ini? Yang ini? Ataukah yang ini? Pak Indra yakin tentu ada banyak persepsi yang muncul di pikiran kalian terkait dengan sejarah. Oleh karena itu, Pak Indra akan mengarahkan jalan berpikir kalian untuk memahami apa itu sejarah, baik secara umum, etimologis, maupun konseptual. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejarah memiliki arti sebagai berikut. 1. Asal-usul, keturunan, atau silsilah. Yang kedua, kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, hikayat maupun tangguh. Yang ketiga, pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Dari pengertian tersebut, ada 3 hal yang menjadi kunci. 1. Asal-usul atau silsilah. 2. Peristiwa yang sebenarnya terjadi pada masa lampau. Dan yang ketiga, uraian pengetahuan tentang peristiwa yang sebenarnya terjadi. Sekarang, kalian telah mengetahui definisi sejarah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya, secara etimologi, sejarah berasal dari bahasa Arab, yakni sajaratu, yang berarti pohon. Kok bisa sih? Coba perhatikan baik-baik gambar berikut. Sejarah ibarat sebuah pohon yang tumbuh dan berkembang dari hal yang paling sederhana hingga hal yang paling kompleks. Pohon memiliki akar, batang, ranting, beserta cabang-cabangnya yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, seperti halnya silsilah keluarga. Contoh, adanya kamu tentu dikarenakan adanya pernikahan antara ayah dan ibu kamu. Adanya ayah dan ibu kamu juga dikarenakan adanya pernikahan kakek dan nenek kamu. Begitu pula seterusnya. Sama halnya dengan sejarah, munculnya suatu peristiwa di masa lampau sebenarnya dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa lain. Kalau dalam istilah yang ilmiah biasa disebut dengan kausalitas. Misalkan, adanya Perang Dunia II tentu ada penyebabnya, bukan? Perang Dunia II tidak akan muncul tanpa adanya Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama pun juga disebabkan dan dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang lain. Nah, sampai di sini saya harap kalian bisa memahami ya, mengapa istilah sejarah yang digunakan dalam bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Arab, yakni sajaratu, yang berarti pohon. Alasannya tidak lain dan tidak bukan karena adanya hubungan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Selain itu, sejarah dalam bahasa Yunani disebut dengan historia, yang berarti orang yang pandai. Maksudnya, orang yang pandai dalam membuat kisah suatu peristiwa. Istilah tersebut kemudian diserap dalam bahasa Inggris dan menjadi history, yang memiliki arti cerita masa lampau. Sejarah juga berasal dari bahasa Jerman, Geschichte, sesuatu yang telah terjadi. Dan bahasa Belanda, Geschiedenis, yang berarti yang terjadi. Dari berbagai bahasa tersebut dapat disimpulkan pengertian sejarah secara umum bahwa peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Baik anak-anak, kalian sudah mengetahui pengertian sejarah dari berbagai bahasa. Ada bahasa Arab, Yunani, Inggris, Jerman, dan Belanda. Di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas definisi sejarah menurut para ahli
dan pengertian sejarah secara konseptual, yakni sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.